Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Misteri Pesugihan Janin. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jawa Tengah 1995. Langit sore beranjak menjingga ketika Indri diserang kepanikan yang tak pernah terbayang sebelumnya. Di bawah pohon beringin rindang di dekat rumahnya, dia berkeluh kesah pada Wulan sahabatnya. Masalah Indri kali ini benar-benar begitu serius. Rudi sang pacar tak jelas di mana rimbanya. Dan masalah menjadi sangat rumit karena Indri telah hamil 3 bulan. Sudah 3 minggu ini Rudi tak menampakkan batang hidungnya. Termasuk ketika Indri bertanya pada Pak Dullah, pemilik toko pakaian tempat Rudi bekerja selama ini. Sekitar sebulan yang lalu, Indri dengan menangis menyampaikan kehamilannya pada Rudi. Dan ketika itu sang pacar mengatakan siap bertanggung jawab. Tapi mulut lelaki ternyata tak bisa dipercaya. Seminggu setelahnya Rudi tak ada kabar dan bahkan sampai saat ini. Kata Pak Dullah majikannya, Rudi juga sudah keluar dari tempat kosnya dan tak ada lagi barang yang tersisa. Artinya, dia memang berniat pergi tanpa pamit. Pak Dullah juga mengaku tak tahu di mana tempat tinggal Rudi. Karena ketika pertama kali datang dan meminta pekerjaan, dia hanya mengaku berasal dari Jawa Timur. Ketika Pak Dullah bertanya kenapa Indri mencari Rudi, dia hanya menjawab, "Gak apa-apa Pak, cuma ingin tahu aja, soalnya sudah 3 minggu gak kelihatan." Entahlah, apakah Pak Dullah tahu Indri berbohong. Yang jelas hubungannya dengan Rudi sepertinya sudah diketahui banyak orang, dan mungkin termasuk Pak Dullah. Tentu saja ini adalah pertanda tidak baik bagi Indri. Hubungannya dengan Rudi terjalin sejak sekitar setahun yang lalu. Indri merasa nyaman dan cocok ketika bersama Rudi, cowok yang tampan, humoris, dan sopan dalam bertutur kata. Di mata Indri, Rudi adalah pangeran yang istimewa, yang berbeda dengan pacar-pacarnya dulu. Walau Rudi hanya bekerja sebagai pelayan toko, tapi dia pernah mengatakan ingin menabung dan kelak membangun masa depan bersama Indri. Tapi lagi-lagi, semuanya hanyalah rayuan gombal belaka. Atau bisa jadi Rudi sebenarnya mencintainya, tapi belum sanggup menjadi seorang ayah di usia semuda ini. Indri berumur 21 tahun, sedangkan Rudi 2 tahun lebih tua darinya. Yang jelas, Indri menyimpulkan bahwa Rudi telah berniat buruk meninggalkannya dan tak mau bertanggung jawab atas kehamilan ini. Disitulah Indri sangat menyesal. Entah bagaimana awalnya, sehingga dia bisa terbujuk rayu dan menyerahkan kesucian yang dijaganya selama ini. Imannya benar-benar goyah, dan ketika itu dia tak ingat lagi pesan orang tuanya. Dan semakin lama, Indri justru semakin menikmati perbuatan terlarang itu yang telah dilakukannya bersama Rudi berkali-kali. Sekarang dia sadar, ada kenistaan yang siap menyambut di depan mata.
Tak sanggup dia membayangkan bagaimana malunya bapak dan ibunya jika tahu ini semua. Apalagi selama ini bapaknya adalah orang yang sangat dihormati warga. Dalam kebingungan itu, Indri pun meminta pendapat dari Wulan yang sudah menikah selama setahun, tapi sampai sekarang belum hamil. Mendengar penuturan sahabatnya, Wulan awalnya menangis karena bisa merasakan kegalauan hati Indri. Dulu, Wulan pula yang berkali-kali mengingatkan Indri agar menjaga diri. Tapi sayang, nasi telah menjadi bubur. Wulan mengaku tak punya solusi. Hanya saja ada salah satu kenalannya yang bernama Tante Ratih, yang sering dimintai tolong oleh orang untuk mengantar ke orang pintar jika ada masalah berat. Aku nggak tahu di mana orang pintar yang biasa didatangi Tante Ratih, tapi apa salahnya kita coba? Ucap Wulan pada Indri yang terus menangis. Indri pun setuju dan Wulan lalu pamit pada suaminya. Tak lama kemudian Wulan kembali dari rumahnya dan untungnya sang suami mengizinkan untuk menemani Indri. Mas Bimo setuju, katanya nggak apa-apa, malah aku boleh nginep kalau memang untuk membantu kamu, ucap Wulan lagi. Wulan juga mengaku terpaksa bercerita pada suaminya tentang kehamilan Indri. Hal itu dilakukan agar diizinkan benar-benar fokus membantu Indri dan menemani kemanapun jika perlu. Singkat cerita, malam harinya Wulan mengantar Indri ke rumah Tante Ratih yang ternyata cukup jauh. Wulan pula yang memintakan izin Indri pada orang tuanya, dengan alasan ada acara reuni sehingga ada kemungkinan menginap. Karena berangkat bersama Wulan, Indri pun mendapat izin orang tuanya. Setelah berboncengan motor sekitar setengah jam, sampailah mereka berdua di rumah Tante Ratih. Kebetulan ketika itu tidak ada tamu lain. Indri lalu meminta Wulan untuk menceritakan semua masalahnya pada Tante Ratih. Awalnya Tante Ratih terlihat mengernyitkan kening. Tapi setelah itu, dengan setengah berbisik dia mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Gini deh Indri, saya nggak menyarankan ya. Tapi kalau memang harga diri keluarganya sampean harus benar-benar dijaga, hanya ada dua cara. Yang pertama menggugurkan, dan yang kedua, saya ada kenalan dukun untuk pesugihan janin. Tentu saja Indri dan Wulan sama-sama terbelalak. Tak terbayang sama sekali usulan seperti ini keluar dari Tante Ratih. Lalu Tante Ratih yang hanya hidup sendirian itu mengulangi kalimatnya, bahwa dia tidak menyarankan, tapi tak ada cara lain selain dua itu. Indri lalu berbisik ke telinga Wulan agar minta diberi waktu. Wulan pun menyampaikan itu pada Tante Ratih. Dan respon Tante Ratih ternyata sangat baik. Bahkan mereka berdua dipersilahkan menginap karena malam sudah semakin larut. Akhirnya pembicaraan singkat itu pun diakhiri, dan mereka berdua diajak ke kamar belakang untuk beristirahat. Tak lupa Tante Ratih berpesan agar jika besok pagi sudah ada keputusan, segera disampaikan padanya. Di dalam kamar, Wulan dan Indri terlibat obrolan sangat serius. Di situ Wulan juga menceritakan bahwa Tante Ratih dulu adalah teman arisan ibunya sehingga dia bisa kenal. Indri lalu mengatakan bahwa saat ini rasa cintanya pada Rudi sudah benar-benar hilang dan berganti menjadi kebencian tiada tara.
Bahkan kata Indri, jikapun Rudi suatu saat datang, dia tak akan mau menerima. Karena ternyata Rudi adalah tipe laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Walau Indri sadar kesuciannya telah direnggut Rudi. Kamu pikir-pikir dulu, Indri. Jangan gegabah ambil langkah. Aku sih sebagai sahabat gak ingin anak di kandunganmu jadi korban. Kamu sih gak ngerasain kayak aku. Sudah lama nikah tapi belum hamil juga. Indri hanya terdiam mendengar kalimat Wulan. Tapi dia mulai tertarik dengan apa yang disampaikan Tante Ratih. Yang jelas, keluarganya pasti akan sangat malu kalau sampai tahu Indri hamil di luar nikah. Dan mungkin dia akan diusir dari rumah. Selain itu, dia tak ingin mengecewakan sang ayah. Jadi, ayahnya jangan sampai tahu hal ini. Setelah saling bertukar pendapat cukup lama, akhirnya Indri mengambil keputusan yang akan disampaikan ke Tante Ratih besok pagi, yaitu ikut pesugihan janin. Wulan tentu sangat terkejut, tapi Indri merasa punya alasan kuat. Jika dia bertahan sampai melahirkan, pasti akan terjadi kehebohan luar biasa di keluarganya. Dan lagi, jika hanya digugurkan biasa, maka tak ada apapun yang didapatkannya. Dia juga mengaku ingin membalas perlakuan Rudi jika kelak punya uang banyak. Nanti kalau uangku banyak, aku akan bayar orang untuk mencari dan menghabisi Rudi, ucap Indri dengan nada berapi-api. Berkali-kali Wulan memintanya untuk mempertimbangkan kembali, tapi jawaban Indri selalu sama, bahwa keputusannya sudah bulat dan besok pagi akan disampaikan pada Tante Ratih. Setelah cukup lama berdebat dan tetap tak menemukan titik temu, kedua sahabat itu pun tertidur menjelang subuh karena kelelahan. Pagi harinya, sekitar jam 7, setelah dipersilahkan sarapan, Indri pun menyampaikan keputusannya pada Tante Ratih. Kali ini dia tak menyuruh Wulan, karena khawatir sahabatnya justru tak akan mampu menjelaskan secara meyakinkan. Sama seperti Wulan, Tante Ratih minta Indri mempertimbangkan masak-masak. Dan keputusan Indri tetap tidak berubah. Dia ingin ikut pesugihan janin. Wulan hanya bisa mengelus dada melihat sahabatnya membuat keputusan seberani itu. Singkat cerita, Tante Ratih menyuruh mereka datang 2 hari lagi, yaitu hari Kamis yang malamnya adalah tepat malam Jumat Kliwon. Katanya, kebetulan itu adalah malam terbaik untuk ritual. Indri juga mau diajak ke salah satu dukun yang sering menangani masalah pesugihan janin. Mereka berdua pun pamit, dan Tante Ratih tak mau menerima uang pemberian Wulan karena mengaku bersahabat dekat dengan ibunya. Waktu bergulir dan tibalah hari itu, Kamis, di mana nanti malam adalah malam Jumat Kliwon yang telah dijanjikan Tante Ratih. Lagi-lagi Wulan menemani setelah pamit ke suaminya dan memintakan izin Indri pada kedua orang tuanya. Setelah mengobrol untuk semakin memantapkan hati, sekitar jam 8 malam mereka bertiga pun berangkat. Tante Ratih naik sepeda motor sendiri dan Wulan tetap berboncengan dengan Indri. Ternyata rumah dukun yang dimaksud tidaklah terlalu jauh. Hanya butuh waktu perjalanan sekitar 10 menit, tapi masuk ke pelosok desa.
Mereka pun sampai di depan sebuah rumah gubuk kecil yang terletak di pinggir sawah. Tante Ratih langsung turun dan mengetuk pintu. Tak lama kemudian, keluarlah seorang nenek tua yang semua rambutnya sudah memutih. Nenek itu bernama Mak Silas. Kali ini Tante Ratih yang membuka pembicaraan dan menjelaskan semuanya. Mak Silas sempat terdiam sejenak dan membuat suasana menjadi semakin menegangkan. Lalu dia mengatakan bahwa sudah banyak orang yang minta tolong pesugihan janin padanya. "Kamu benar-benar siap, Dok?" tanya Mak Silas sambil menatap tajam ke arah Indri. Indri tentu mengangguk walau raut ketakutan tergambar jelas di wajahnya. Mak Silas lalu pamit ke belakang sebentar. Katanya mau melakukan ritual awal. Tak lama kemudian, terlihat asap memasuki sela-sela pintu belakang dan terciumlah aroma kemenyan yang sangat pekat. Begitu Mak Silas kembali ke ruang tamu, Indri diajak masuk ke dalam kamar. Indri juga diizinkan mengajak satu orang jika memang dia merasa agak takut. Dan tentu saja dia memilih Wulan. Wulan yang sebenarnya juga ketakutan terpaksa menuruti permintaan sahabatnya. Sesampai di kamar, Indri diminta berbaring di atas kasur tipis berwarna merah. Sedangkan Mak Silas duduk di sudut dengan memegang telur ayam kampung dan aneka sesajen lain. Ruangan agak remang sehingga Indri dan Wulan tak terlalu jelas melihat apa yang sedang dilakukan oleh Mak Silas. Yang pasti, nenek itu terlihat komat-kamit membaca mantra dengan kedua mata yang sepertinya tertutup. Kemudian, Mak Silas mendekat ke arah Indri dan duduk di sebelahnya. Disingkapnya baju Indri di bagian perut, kemudian dielus-elusnya perut Indri searah jarum jam. Indri yang semula tenang, kini menggenggam kuat tangan Wulan seperti menahan sakit yang tak terkira. Akhirnya, teriakan keras pun tumpah juga dari mulutnya. Meskipun begitu, dia tetap berusaha menjaga agar tidak bergerak terlalu keras. Wulan yang menyaksikan juga merasakan ketegangan yang luar biasa. Dia berharap Indri sahabatnya akan baik-baik saja. Ternyata ritual itu harus dilakukan 3 kali. Dan di setiap ritual, Mak Silas harus menyiapkan sesajen yang berbeda-beda. Setelah jeda sekitar setengah jam, Indri disuruh berbaring kembali. Kalau di ritual pertama tadi Indri masih bisa sedikit mengendalikan diri, tapi kali ini berbeda. Kedua mata Indri tiba-tiba melotot dan memandang tajam ke arah Wulan. Indri lalu bangkit dan tertawa terbahak-bahak. Matanya melotot sambil mengucapkan selamat jalan pada si jabang bayi. Wulan yang khawatir terjadi apa-apa pada Indri segera bertanya pada Mak Silas. Tapi dengan berbisik Mak Silas minta Wulan tetap tenang karena Indri akan baik-baik saja. Tak lama setelah tertawa terbahak-bahak lagi, tubuh Indri tiba-tiba jatuh terbaring di atas kasur. Disitulah Wulan menduga, mungkin tadi sahabatnya kesurupan atau semacamnya. Setelah jeda lagi sekitar setengah jam, Indri yang sudah sadar diminta untuk berbaring kembali. Disinilah terjadi sesuatu yang lebih mengerikan.
Wulan menyaksikan dengan mata kepala sendiri ada sesosok bayangan perempuan menggendong seorang bayi. Sosok tersebut lalu duduk tepat di sebelah Indri yang matanya terpejam. Yang memilukan adalah mulut bayi itu terbuka seperti menangis, tapi tak sanggup mengeluarkan suara apapun. Dan puncaknya, sesosok bayangan itu seperti menelan sang bayi hidup-hidup. Wulan bahkan sampai memalingkan muka karena tak sanggup melihat kengerian itu. Dan menurut Mak Silas, ritual pun selesai. Mereka semua kemudian ngobrol kembali di ruang tamu. Di sanalah Mak Silas menjelaskan bahwa dalam beberapa hari ke depan Indri akan mendapat rejeki besar karena ritual pesugihan janin tadi telah berhasil. Indri pun manggut-manggut. Walau sebenarnya dari dulu tak pernah tertarik dengan apapun yang berbau pesugihan. Hanya karena kebencian yang memuncak pada Rudi, terpaksa dia harus melakukan ini. Ini sudah jadi takdir dan rezekimu, Dok, dan gak bisa dibatalkan, ucap Mak Silas dengan tatapan yang lagi-lagi tajam ke arah Indri. Singkat cerita, sekitar setengah jam kemudian mereka pun pulang. Tante Ratih memberikan amplop berisi uang pada Mak Silas. Ketika Wulan bertanya berapa biayanya, lagi-lagi Tante Ratih tak mau membebani pada Wulan atau Indri. Lagi-lagi dengan alasan sama, bahwa ibunya Wulan adalah sahabatnya. Sekitar jam 1 malam, mereka bertiga sampai di rumah Tante Ratih. Sempat diminta untuk menginap lagi, tapi Wulan dan Indri menolak karena ingin segera pulang. Tapi ternyata Indri tak berniat pulang ke rumahnya. Dia justru ingin menginap di rumah Wulan malam itu. Untungnya Mas Bimo, suami Wulan, sangat memahami keadaan ini. Dia bahkan mengalah tidur di kamar depan agar Wulan dan Indri bisa ngobrol di kamar. Wulan pun menceritakan semua yang tadi dilihatnya ketika ritual. Ternyata Indri juga melihat hal yang sama. Walau matanya terpejam, dia mengaku merasa terbawa ke alam lain. Di sana dia juga menyaksikan sesosok bayangan wanita yang menggendong bayi dan lalu menelannya. "Kamu gak kasihan?" tanya Wulan. Indri sempat menangis dan mengaku kasihan. Tapi dia merasa lebih kasihan lagi jika bayi itu sampai dilahirkan dan tanpa bapak. Keesokan paginya, Indri pun pulang. Wulan lalu kembali menjalani aktivitasnya sehari-hari, yaitu menjahit demi membantu sang suami yang penghasilannya juga tak seberapa. Karena bekerja sebagai guru, tapi belum terangkat menjadi pegawai negeri. 3 hari kemudian, Wulan dikejutkan dengan kedatangan Indri yang sangat terburu. Ketika itu, rumah sedang sepi karena Mas Bimo belum pulang dari sekolah. Dengan wajah berseri-seri, Indri menceritakan bahwa tadi pagi ketika menyapu di halaman belakang rumah, dia menemukan emas batangan. Walau tidak terlalu besar, tapi Indri yakin kalau dijual harganya pasti akan sangat mahal. Disitulah Wulan mengingatkan bahwa mungkin ini ada hubungannya dengan pesugihan janin yang sedang dijalani Indri. Indri pun punya dugaan yang sama. Dan saat itu juga, Indri mengajak Wulan untuk segera menjual emas itu ke pasar. Kata Indri
belum ada orang yang tahu, termasuk kedua orang tuanya. Mereka berdua pun segera berangkat ke sebuah toko emas di tengah pasar. Dan alangkah berbinarnya Indri, karena emas itu benar-benar asli. Dan dia mendapat uang sangat banyak dari hasil penjualan itu. Dalam perjalanan pulang, Indri sempat mengajak Wulan makan dan mentraktirnya. Tapi Wulan menolak dengan alasan masih kenyang. Sebenarnya dia belum makan, tapi khawatir karena uang ini ada hubungannya dengan pesugihan dan berhubungan pula dengan makhluk gaib. Mereka pun lanjut pulang dan Indri terlihat berseri-seri di sepanjang perjalanan. Indri juga mengatakan akan menyimpan semua uang itu di bank. Dia juga bercerita tentang rencananya untuk menyuruh orang agar menghabisi Rudy, pacar yang telah menghamilinya. Tapi untuk waktunya, Indri mengaku masih mau memikirkan lagi. Wulan pun semakin khawatir dengan apa yang terjadi pada sahabatnya. Membuang janin dengan jalan sesat pesugihan saja sudah sangat di luar batas. Apalagi jika ditambah dosa kalau suatu saat rencananya untuk menghabisi Rudy benar-benar dijalankan. Waktu pun berjalan lagi. Dan selama beberapa hari, Wulan tak bertemu Indri karena kesibukannya menjahit. Dia hanya berharap Indri tak sampai benar-benar melakukan niat jahatnya. Tapi sekitar seminggu setelah itu, terjadilah lagi sesuatu yang mengejutkan. Sekitar jam 7 pagi, Indri datang tergesa ke rumah Wulan. Kali ini matanya terlihat bengkak. Wulan pun segera menginterogasi sahabatnya. Di sanalah Indri menceritakan semuanya. Tadi malam dia bermimpi. Dalam mimpi itu dia melihat lagi sesosok bayangan wanita seperti yang terlihat di rumah Mak Silas. Kata Indri, sosok wanita itu menggendong bayi yang terus menangis. Lalu bayi itu ditelannya mentah-mentah di depan mata kepala Indri. Dan yang paling membuat Indri bersedih adalah sesaat sebelum bayi itu ditelan, sosok mungil itu terdengar menangis dan mengucapkan pertanyaan yang menggema. "Bunda, kenapa Bunda buang aku?" Begitu terbangun, Indri mengaku sangat menyesali semua perbuatannya. Entah kenapa tiba-tiba rasa sayangnya pada sang bayi muncul kembali dan bahkan sangat kuat. Indri mengaku sangat stres, dan sejak tadi malam dia tak henti-hentinya menangis. Setelah menceritakan itu, Indri menjatuhkan tubuhnya ke pelukan Wulan. Tangan Wulan terus mengelus rambut sahabatnya itu. Berkali-kali dia berusaha menenangkan Indri bahwa semuanya sudah terlanjur. Dan kedepannya Indri harus menjadi pribadi lebih baik lagi. "Aku sangat mencintai anakku. Aku gak bisa hidup tanpa dia." Begitu yang diucapkan Indri berkali-kali dalam pelukan Wulan. Ketika tangisan Indri mulai agak mereda, Wulan membuatkan teh hangat untuknya. Wajah Indri masih pucat, dan dia mengaku tetap tak sanggup menjalani ini semua. Indri juga mengatakan hidupnya tak lagi berguna karena telah begitu kejam sebagai seorang ibu. "Anakku, anakku." Berulang kali bibir Indri mengucapkan itu dan dia pun menangis lagi.
Wulan merasa sangat kasihan pada sahabatnya ini. Tapi dia tak bisa melakukan apa-apa selain meminta Indri untuk selalu sabar. Wulan lalu meminta Indri untuk istirahat di kamarnya, karena tadi malam pasti kurang tidur. Indri pun melangkah gontai ke dalam kamar dan Wulan melanjutkan pekerjaannya. Sekitar 1 jam kemudian, Indri keluar dari kamar dan pamit pulang. Hanya 1 kalimat yang diucapkannya sebelum meninggalkan rumah Wulan, yaitu, "Aku benci sama Rudi." Lagi-lagi, Wulan mengelus dada. Sungguh kasihan melihat sahabatnya yang dulu ceria menjadi seterpuruk ini. Tak lama kemudian, Mas Bimo, suami Wulan, datang. Katanya dia baru saja dapat rezeki dan berniat mengajak Wulan jalan-jalan ke kota. Dengan wajah berbinar, Wulan pun menyambut ajakan suaminya setelah sejenak berganti pakaian. Sore itu, Wulan benar-benar menikmati waktu bersepeda motor bersama sang suami. Dia berkeliling-keliling sampai ke tempat yang cukup jauh dan makan malam di sana. Sekitar jam 8 malam, Wulan pun mengajak sang suami pulang. Selain sudah capek, ada pesanan jahitan yang harus segera diselesaikannya. Tapi, sesampai di kampung, alangkah terkejutnya Wulan. Ternyata kampungnya sudah gempar. Dari salah satu tetangga, dia mendapat kabar bahwa Indri sahabatnya ditemukan tak bernyawa tergantung tali di kamarnya. Kejadiannya tadi sekitar jam 1 siang dan pemakaman pun sudah selesai dilaksanakan. Wulan pun menangis sejadi-jadinya. Dia segera minta Mas Bimo mengantar ke rumah duka. Di sana, orang tua dan adik Indri terlihat sangat terpukul. Wulan lalu mendapat kabar bahwa ketika ditemukan meninggal, tangan Indri memegang selembar foto, dan itu adalah foto Rudi. Warga pun berspekulasi. Rata-rata berpendapat bahwa Indri mengalami stres karena diputuskan oleh pacarnya, yaitu Rudi. Tapi di lubuk hati yang paling dalam, Wulan punya pendapat lain yang sangat diyakininya, bahwa Indri nekat mengakhiri hidup bukan karena Rudi, melainkan karena menyesali telah mengorbankan janin dalam kandungannya. Waktu bergulir lagi, dan banyak pengakuan warga yang melihat penampakan sosok mirip Indri berkeliaran di tengah malam. Beberapa warga juga mengaku melihat sosok itu menangis sambil memegang sebuah boneka. Kematian Indri memang misterius dan meninggalkan banyak tanda tanya. Tapi bagi Wulan, mungkin dirinya adalah satu-satunya orang yang tahu apa alasan sebenarnya di balik tindakan nekat itu. 10 tahun kemudian, Wulan duduk bersedih di pemakaman. Dia ditemani oleh satu-satunya anaknya yang perempuan yang lahir 2 tahun setelah kematian Indri sahabatnya. Karena ingin mengenang sang sahabat, maka anak itu pun diberi nama yang sama, yaitu Indri. Air mata Wulan terus menetes di pemakaman sambil memegangi pusara yang sudah lusuh itu. Bersama Indri anaknya, dia terus memanjatkan doa untuk almarhum Indri sahabatnya. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Misteri Pesugihan Janin. Semoga kisah-kisah kami menghibur dan menemani sahabat semua. Mohon maaf
Apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata, kami atas nama segenap kru Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.